Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hawade masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged istiqomah ngaji manfaat barokah fitini wa dunyal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa tarkun nahwi ahli qaryatin al jamaah. Nah, ini masih pembahasan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu maksiatnya badan. Nah, maksiatnya badan kemarin kan macam-macam. Ada yang berbentuk memutus tali persaudaraan, terus nyalai tonggo, terus lagi menyerupai lawan jenis laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, terus juga memutus sholat fardu dan lain-lain. Terus ini dilanjutkan lagi watar nahwi ahli qaryatin al jamaah. Ini juga termasuk maksiat. Watarku nahwi ahli qaryatin lan ninggal sepadane ahli qaryah penduduk al jama'ata ing jamaah fil maktubati ing dalem pira-pira salat maktubah. Jadi ketika di dalam fikih sendiri itu masalah hukum salat berjamaah, jamaah sing sakliyane jamaah sakliyane salat sunah kaya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya sholat biasa lah, sholat fardu. Kayak seperti sholat duhur, asar, maghrib. Iku jamaah hukumnya dalam satu qarya, satu daerah. Iku mau memang ada pendapat beda-beda. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan hukumnya fardu kifayah. Lah, nek kitab ini itu mengikutinya bukan sunnah, tapi mengikuti pendapat yang dalam kitab ini itu mengarahnya ke pendapat sholat berjamaah itu fardu kifayah. Jadi artinya dalam satu daerah kok tidak ada yang sholat fardu berjamaah itu hukumnya berdosa semua. Tapi kalau ada sebagian yang mewakili, jadi fardu kifayah itu cukup diwakilkan. Jadi satu daerah misalkan itu ada satu masjid yang sudah melakukan sholat berjamaah duhur, meskipun toh 2 orang makmum imam, itu sudah gugur kewajiban fardu kifayahnya. Nah, jadi fardu kifayah dengan fardu ain itu beda. Nih fardu ain itu per orang wajib. Contoh, sholat duhur wajib. Bu itu berjamaah ataupun tidak, pues tiap orang wajib sholat duhur. Tapi kalau berjamaahnya duhur itu ada ulama yang mengatakan fardu kifayah. Nah, jadi kitab ini berangkatnya dari hukum sholat fardu berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Makanya bahasanya watar kunahwi ahli qaryatin al jamaah fil maktubat. Termasuk maksiat adalah meninggalkannya bagi penduduk suatu daerah, meninggalkan berjamaah sholat maktubah atau sholat fardu. Jadi satu kampung daerah ini mau tidak ada yang berjamaah duhur sama sekali. Nah, itu termasuk orang yang melalaikan fardu kifayah. Dosa kabeh, tapi kalau ada sebagian saja yang melakukan berjamaah di masjid atau musola, itu sudah gugur. Jadi cukup diwakilkan mau. Wa ta'khirul fardi lan ngakhirake fardu, salat fardu ngakhirno an waqtihi saking waktune fardu bi ghairi uzrin kelawan tanpa udzur. Jadi ada orang yang melakukan sholat tapi ngakhir-ngakhirno. Lah iki bahaya. Iku maksiat. Jadi artinya ngeten. Sholat itu adalah suatu ibadah yang harus ada pada waktunya. Jadi duhur ada waktune, asar ada waktune, maghrib ada waktunya sendiri. Jadi ketika kita melakukan sholat itu harus pada waktunya. Syukur-syukur di awal waktu itu malah bagus, ada fadilatul waktu. Tapi yang menjadi masalah ketika seseorang itu tanpa adanya uzur, tidak ada kesibukan, tidak ada uzur, tapi mengakhirkan sholatnya.
Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang sampai kondok. Jadi nek sholat itu kok dilakukan di luar waktu. Jadi misalkan duhur melakukannya itu mau di jam 4 sore. Itu kan sudah keluar waktu, cara di Indonesia. Lah itu namanya kodok. Itu malah lebih parah lagi. Jadi usahakan kita kalau sholat itu di awal waktu. Kalau tidak ada udur. Kalau memang ada udur, ya usahakanlah. Misalkan pokoknya jangan sampai keluar waktu sholat mau. Jadi ketika seseorang mengakhirkan waktu sholat tanpa adanya uzur itu termasuk maksiat. Apalagi sampai keluar waktu sholat. Itu bahaya mau. Jadi berdosa sekali mau. Makanya usahakan sholat kita tepat pada waktunya. Terus usahakan juga kalau bisa berjamaah, syukur-syukur bisa di awal waktu. Kalau nggak bisa ya semampunya saja. Pokoknya misalkan sholat iki mau kok tidak berjamaah, sholat sendiri di rumah nggak apa-apa. Sing penting waktunya masih. Nah, itu mau. Jangan sampai keluar waktu mau. Qauluhu wa ramyul sayti lan waram saitilan menembak binatang buruan bil mustaqoli kelawan peluru sing tumpul al mudafifi engkang nyepetake mati. Jadi termasuk maksiat adalah berburu hayawan tapi dengan tembak. Kalau sekarang tembak sing mempercepat kematian hewan tersebut itu nggak boleh. Jadi salah satu maksiat adalah iku mau. Ya nek cara misalkan kepengen berburu hewan piye? Ada berbagai cara sing lebih enak daripada menggunakan tembak, menggunakan jebakan misalkan. Nah, jebakan kan sekarang macam-macam. Ada yang bentuk jebakan sing terbuat dari besi, ada yang semua macam-macam gitu mau. Ada yang bambu dan lain-lain. Nah, itu malah enak ketika hewan buruan itu tertangkap dalam kondisi hidup dan kondisinya itu masih bisa kita makan. Nah, jadi misalkan ada hewan buruan sing halal ya, terus kita jebak, setelah tertangkap kondisi hidup kita sembelih, kita masak mau. Tapi hewan buruan, bukan hewan peliharaan orang lain. Jadi misalkan hewan peliharaan orang lain terus kita tangkap, kita masak nggak boleh mau, termasuk haram mau. Terus wattikhadzul hayawani lan ngalap hayawan, menjadikan hayawan gorodon ing sasaran tembak. Jadi latihan menembak atau latihan sasaran menembak ini mau pada hewan itu nggak boleh. Jadi hewan itu jangan dibuat mainan untuk sasaran tembakan, nggak boleh. Wa adamu mulazamatil mu'tadati lan ora anane netepine wong kang iddah lil maskani maring panggonan omah. Bi ghairi uzrin kelawan tanpa udzur. Jadi ketika seseorang wanita ditinggal mati oleh suami, itu ada yang namanya iddah. Iddah iku waktu di mana wanita iki mau setelah ditinggal mati suaminya itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan, pakai minyak wangi dan lain-lain. Pokoknya nggak boleh aneh-aneh mau, nggak boleh melakukan sesuatu yang bisa menarik laki-laki lain. Nah, contoh berhias, make up dan lain-lain. Nah, itu nggak boleh sampai masa iddah itu habis. Nah, masa iddah itu tergantung. Ketika si perempuan iki mau dalam kondisi hamil, berarti iddah nunggu sampai anak itu lahir. Nah, setelah lahir baru sudah habis iddahnya. Kalau misalkan haid, nah nunggu berapa haidan atau sucian nanti. Nah, itu dibahas oleh kitab-kitab. Oke. Jadi tergantung kondisinya iki mau, apakah dia hamil atau tidak, haid atau tidak, itu juga nanti menentukan masa iddahnya itu berapa bulan mau. Lah, ketika seseorang iddah ditinggal mati suami, nah, misalkan dia lahiran iki masih kurang 9 bulan misalkan. Berarti selama 9 bulan itu tidak boleh keluar rumah
kecuali ada udzur. Jadi nek tidak ada udzur harus di rumah sampai masa iddah itu habis. Nah, terus juga di dalam waktu iddah itu seseorang perempuan itu tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Jadi nek dilamar laki-laki lain, posisi jandanya itu harus sudah di luar waktu iddah. Jadi tidak boleh melamar perempuan yang posisinya masih iddah. Nah itu jadi nek ada perempuan iddah setelah ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah sampai masa iddah sampai waktu masa iddahnya habis. Nah itu seperti itu hukumnya.